Hi everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With me again, Miss Vivi, in our new learning topic. Hopefully you are always healthy and happy wherever you are. There are some types of text you have learned since you were at 10th grade. Now we are going to learn about procedure text. Have you ever cooked fried rice? Can you mention the steps to cook fried rice? Or do you have any tips which we can apply during our online learning? The steps to make or cook something or to operate tools and also some tips, they are categorized into procedure text. Langkah-langkah membuat atau memasak sesuatu untuk menggunakan peralatan dan juga beberapa tips atau kiat-kiat, kesemua itu merupakan bagian dari text procedure. Now, let's see the basic competency you have mastered in learning procedure text. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam mempelajari text procedure. We start from KD 3. KD 3 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait manual, penggunaan teknologi, dan kiat-kiat atau tips, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian KD 4.1 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips. KD 4.2 menyusun teks prosedur lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. For the topic of procedure text, the component we are going to learn are, untuk materi procedure text, kita akan membahas beberapa bagian yaitu, the first one is definition, pengertian, what is procedure text. The second one is social function, what is social function or purpose of procedure text. The third one is example of procedure text. The fourth one is generic structure or text structure of procedure text. And the last one is language features of procedure text. And for this meeting, we are going to discuss the part 1. What are they? Apa saja yang akan kita pelajari di bagian pertama ini? Okay, for this part, we are going to discuss about first, definition, yaitu pengertian. The second one, social function atau tujuan dari sebuah procedure text. The third one is example atau contoh dari sebuah procedure text. Let's start our discussion about the definition of procedure text. Procedure text is a text to describe how to use or make something chronologically. Jadi teks prosedur adalah sebuah teks untuk menjelaskan bagaimana menggunakan atau membuat sesuatu secara kronologi atau berurutan. Procedure text explains how something works or how to use instruction or operations manuals such as how to operate computer, how to use video application, and etc.
Teks prosedur menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan peralatan. Misalnya, bagaimana menggunakan komputer, bagaimana menggunakan aplikasi video, dan lain-lain. Procedure text also deals with some tips how to succeed in online learning. Teks prosedur juga berkaitan dengan tips atau kiat-kiat. Misalnya, tips atau kiat bagaimana untuk sukses dalam belajar daring atau online. Remember, it deals with some steps. Ingat, prosedur teks terkait dengan langkah-langkah. Now we move to the social function or purpose of procedure text. Apa sih tujuan menulis sebuah prosedur teks atau teks prosedur? The social functions of procedure text is to describe how something is completely done through a sequence of actions or steps. Jadi tujuan dari sebuah teks prosedur adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan. Nah, this is the example of procedure text. Contoh pertama berupa tips how to be best student. Do you want to be the best student in your class? Be the famous of all of your friends in school and earn the respect from teachers and students alike? Kalian mau menjadi siswa terbaik di kelas kalian, menjadi terkenal di antara teman-teman di sekolah, kemudian mendapatkan respect dari guru dan siswa lainnya? In order to be the best student in your school, you must first be optimistic about everything. In addition, you must be very disciplined and well-behaved. You must be able to balance everything. Jadi ini tipsnya ya, dia menjelaskan tip bagaimana menjadi the best student. Untuk menjadi seorang best student di sekolah, kalian pertama harus optimis tentang segalanya. Dengan kata lain, kalian harus disiplin dan bertindak dengan baik. Kalian harus bisa menyeimbangkan segalanya. Nah, ini adalah tips yang kedua. Second, a best student must study hard. This is the primary task of a student, to study hard and succeed. Remember, if you do not take the initiative, you will accomplish nothing. Ask questions in class if you do not understand something. Nah, tips yang kedua adalah kalian sebagai siswa harus belajar dengan giat. Itu adalah tugas utama dari seorang siswa, untuk belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh dan sukses. Ingat, kalau kalian tidak memiliki inisiatif, kalian tidak akan mendapatkan apapun. Tanyakan di kelas, berikan pertanyaan jika kalian tidak mengerti sesuatu. Next, let's go over some study habits. When studying for a test, make sure that you first have all of the proper materials, including books, pencils, paper, calculator, etc. Underline the words that you do not understand. In addition, try highlighting some of the terms mentioned in the book. Ask your parents for tutoring. Based on some surveys, students who come in for tutoring tend to do better in the class as well as improve their grades. Nah, ini tips selanjutnya dengan kebiasaan belajar. Terkait dengan kebiasaan belajar, ketika kalian menghadapi sebuah tes maksud saya, yakinkan kalau semua bahan-bahan telah kalian siapkan, termasuk buku, pensil, kertas, kalkulator, dan lain-lain. Garis bawahi hal-hal atau kata-kata yang tidak kalian mengerti. Kemudian highlighting, maksudnya di garis bawahi juga, tandai beberapa hal yang disebutkan di buku.
minta orang tua kalian untuk memberikan les. Berdasarkan beberapa survei, siswa yang mengikuti les atau jam tambahan cenderung lebih baik di kelasnya dan bisa meningkatkan nilai mereka. Lastly, you will be on your way in becoming the best student. Remember to never give up and make a commitment to work your best. The truth is, it's okay to fail as long as you pick yourself up and try even harder. A lot of the famous people were all once failures. Only by persevering did they manage to climb to the top and succeed. Tips yang terakhir, you will be on your way in becoming the best student. Kalian akan menjadi siswa yang hebat, siswa yang terbaik. Ingat untuk tidak menyerah dan selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Kenyataannya nggak masalah kalau misalnya gagal, selama kalian mau untuk bangkit kembali dan mencoba lagi lebih keras. Banyak orang-orang terkenal yang pernah gagal. Hanya dengan mengatur waktu mereka untuk berusaha lebih keras, mereka dapat meraih puncak kesuksesan. Okay, the next example of procedure text. This is how to make something. Contoh yang kali ini adalah how to make slippers from jeans. Tutorial bagaimana membuat sandal dari sebuah celana kain bekas atau jaket jeans bekas. Sebelumnya, kalau berkaitan dengan tutorial membuat sesuatu, yang harus disebutkan adalah materials and equipment, bahan-bahan dan peralatannya. Setelah disebutkan bahan-bahan dan peralatannya, kemudian disebutkan juga langkah-langkahnya atau steps-nya, bagaimana cara membuatnya. Harus berurutan dari yang pertama, first, second, langkah keduanya apa, the third one is, langkah ketiganya apa, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai selesai. That's all the discussion for part 1. We will continue our learning to part 2, the next video. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.